Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Davresti Suciasmara dengan NIM 221012411052 dari program S1 Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mengajukan eh, seminar proposal yang telah saya buat yang berjudul Analisis Permasalahan Manajemen Kurikulum Merdeka di TK Primadona Bangsa berbasis Fishbone Diagram. Pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penerapan manajemen kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menggunakan analisis berbasis fishbone diagram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di TK Primadona Bangsa. Subjek penelitiannya berupa kepala sekolah dan beberapa guru di TK Primadona Bangsa. Sumber data primernya didapatkan dari kepala sekolah dan guru, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari RPP, Pedoman Kurikulum Merdeka, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap perencanaan, sekolah memodifikasi pada model dan alur pembelajaran yang dilaksanakan tiap ajaran tahun baru sebagai peninjauan kurikulum. Ditemukan beberapa kendala dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Kendala tersebut meliputi kurangnya pelatihan khusus mengenai kurikulum merdeka, keterbatasan sumber daya, serta minimnya panduan implementasi yang aplikatif. Yang kedua adalah, pada tahap pelaksanaan, permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Yang ketiga adalah pada tahap evaluasi ditemukan bahwa sistem penilaian kurikulum merdeka belum sepenuhnya dipahami, terutama dalam aspek asesmen formatif dan refleksi diri siswa. Guru merasa kesulitan dalam menyelaraskan penilaian berbasis kompetensi dengan indikator-indikator capaian belajar. Berdasarkan analisis Fishbone diagram, faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap permasalahan ini adalah keterbatasan pelatihan, fasilitas, panduan implementasi, serta waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi kurikulum secara optimal. Kemudian ada latar belakang. Menurut teori Dewey, menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa, pengalaman belajar langsung, dan integrasi berbagai disiplin ilmu untuk mendorong pengembangan yang komprehensif terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Teori ini terintegrasi dengan kurikulum merdeka karena memberikan kebebasan pada siswa. Hal ini juga berlaku di jenjang PAUD, di mana menitik beratkan pada merdeka belajar, merdeka bermain. Namun, pada implementasinya di TK Primadona Bangsa belum maksimal karena menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kurangnya keterampilan guru untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam pemanfaatan pengelolaan pembelajaran, pembuatan RPP yang belum sesuai karena minimnya pelatihan mengenai kurikulum merdeka, kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel sesuai kebutuhan siswa, dan sarana prasarana yang kurang memadai turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Permasalahan yang muncul tersebut akan dianalisis menggunakan fishbone diagram yang mengidentifikasi akar penyebab secara terstruktur dan sistematis. Kemudian diidentifikasi masalah. Yang pertama ada kurangnya keterampilan guru dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi, minimnya pelatihan khusus mengenai kurikulum merdeka untuk guru, terbatasnya pemahaman guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, dan kurangnya pengetahuan guru dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran. Kemudian batasan masalahnya, subjek penelitiannya yaitu kepala sekolah dan guru di TK Primadona Bangsa. Aspek permasalahan dalam manajemen kurikulum yang diteliti antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Lokasi yang diteliti berada di TK Primadona Bangsa. Penggunaan fishbone diagram hanya model untuk menganalisis permasalahan secara sistematis. Fokus masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi manajemen kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa? Kemudian, apa saja faktor yang memengaruhi kesulitan dalam perencanaan manajemen kurikulum merdeka di TKP Maduna Bangsa? Apa saja faktor hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di TKP Maduna Bangsa sehingga tidak berjalan efektif dan partisipatif? Dan terakhir, apa saja kendala dan faktor yang memengaruhi dalam proses evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka di TKP Maduna Bangsa?
Tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan penerapan manajemen kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan dalam perencanaan manajemen kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa, kemudian menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa yang berdampak pada efektivitas dan partisipasi pembelajaran, dan yang terakhir mengidentifikasi kendala serta faktor-faktor yang memengaruhi proses evaluasi pembelajaran dalam kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa. Manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dalam bidang manajemen kurikulum, khususnya terkait penerapan kurikulum merdeka di tingkat pendidikan anak usia dini. Kemudian, hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan teoritis yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan di lapangan, khususnya dalam konteks PAUD. Manfaat praktis yang pertama, bagi guru dan kepala sekolah, dapat memberikan wawasan praktis bagi guru dan kepala sekolah dalam menghadapi serta mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum merdeka, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan mendukung partisipasi aktif siswa. Kemudian untuk lembaga pendidikan diharapkan mampu membantu lembaga pendidikan khususnya TK Primadona Bangsa dalam meningkatkan efektivitas manajemen kurikulum dan pembelajaran. Lembaga dapat menerapkan rekomendasi hasil penelitian untuk memperbaiki sistem pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dan dasar dalam penelitian lanjutan yang sesuai dengan tema yang ada pada penelitian ini. Kemudian ada kajian teori. Pertama ada kurikulum. Kurikulum menurut teori Ornstein dan Hanskins adalah rencana pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Ini mencakup seluruh pengalaman belajar siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah yang telah dirancang sebelumnya. Kurikulum juga mencakup sistem, organisasi, serta prosedur yang digunakan untuk mengarahkan proses pembelajaran, cakupan materi atau bidang studi, dan isi atau muatan dari mata pelajaran. Kemudian kurikulum merdeka. Dalam pengalaman Kemendikbud, kurikulum merdeka yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang bervariasi, di mana konten dirancang lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu memadai untuk memahami konsep secara mendalam dan memperkuat kompetensi. Kemudian, implementasi kurikulum merdeka di PAUD. Pendidikan anak usia dini menitik beratkan pada pencapaian berbagai aspek perkembangan anak melalui suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan kebebasan bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuannya. Ini menurut Afifah di tahun 2019. Kemudian ada manajemen kurikulum. Konsep manajemen kurikulum berkaitan dengan prinsip dasar manajemen. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dikenal juga sebagai planning, organizing, actuating, dan controlling atau POAC. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dengan memanfaatkan tenaga manusia dan sumber daya lain yang tersedia. Dari teori tersebut, diaktualisasikan pada konsep manajemen kurikulum. Kemudian ada ruang lingkup manajemen kurikulum, perencanaan. Menurut teori Lannenberg, perencanaan kurikulum yaitu sistem untuk mengambil keputusan sesuai dengan fungsi kurikulum. Kemudian pelaksanaan, menurut Amirin bahwa pelaksanaan kurikulum merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi menurut teori Taylor, evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Dan yang terakhir ada fishbone diagram. Teori Ishikawa, fishbone diagram adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan dengan masalah atau efek utama berada di kepala ikan dan berbagai kategori penyebab penyebar ke arah tulang punggung ikan. Kemudian ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari Ismayati Marfuah, Echa Gesang, dan Putri Oktavia di tahun 2023 dengan judul penelitian problematika guru PAUD dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka. Perbedaannya tidak menggunakan fishbone diagram. Lokasi penelitian ada di Lampung, tidak membahas mengenai aspek manajemen kurikulum, dan lingkupnya di PAUD yang yaitu kelompok bermain atau KB, bukan di Taman Kanak-kanak atau TK. Kemudian ada Saring dan Sigit Widiarto tahun 2023 dengan judul Problematika Manajemen Kurikulum Merdeka pada Siswa Taman Kanak-kanak.
Persamaannya yaitu penelitian dilakukan di tingkat yang sama yaitu TK, meneliti tentang problematika manajemen kurikulum merdeka. Perbedaannya tidak menggunakan Fishman diagram, tidak membahas manajemen kurikulum perencanaan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara mendalam. Dan yang terakhir dari Syamlina Irmayanti tahun 2020 dengan judul Manajemen Kurikulum di Sanggar Anak Alam dan SD Canisius Eksperimental Mangunan. Bersamaannya yaitu meneliti mengenai aspek manajemen kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perbedaannya, jenjang yang diteliti berbeda dan tidak menerapkan kurikulum merdeka. Kerangka pikir yang pertama ada permasalahan di manajemen kurikulum merdeka yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang nantinya permasalahan itu akan dianalisis menggunakan Fishbone diagram dan akan menghasilkan optimalisasi implementasi kurikulum merdeka di PAUD, khususnya di taman kanak-kanak. Pertanyaan penelitian, bagaimana implementasi manajemen kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa? Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum merdeka? Hal apa saja yang dimodifikasi dalam kurikulum merdeka? Siapa yang terlibat dan kapan dilakukannya? Rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam perencanaan manajemen kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam merencanakan kurikulum merdeka dan yang dimodifikasi, dan faktor apa saja yang menghambat dalam perencanaan. Rumusan masalah ketiga, apa saja faktor hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa sehingga tidak berjalan efektif dan partisipatif. Pertanyaan penelitian pertama adalah bagaimana tingkat pemahaman dan kompetensi guru dalam menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, serta apakah ada kesulitan bagi guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan konsep kurikulum merdeka. Rumusan pertanyaan yang terakhir adalah, apa saja kendala dan faktor yang memengaruhi dalam proses evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka di TK Primadona Bangsa? Dengan pertanyaan penelitian yang pertama adalah, apakah terdapat kesulitan dalam menentukan indikator keberhasilan pembelajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Bagaimana tantangan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data perkembangan anak? Serta bagaimana peran kepala sekolah dan manajemen dalam mendukung guru dalam melaksanakan evaluasi yang tepat? Metode penelitian yang digunakan, yang pertama di jenis penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitiannya berupa kepala sekolah dan beberapa guru TK Primadona Bangsa. Objek penelitiannya pada aspek-aspek manajemen kurikulum merdeka, teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis datanya dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, keabsahan data dengan triangulasi sumber. Terima kasih.